Satu orang yang beli, dua orang yang beli, pernah nggak ngalamin? Pernah alami sampai saya berpikir, ini bagaimana ya kalau sampai lama-lama gitu. Itu waktu masa pandemi. Iya, pandemi kemarin itu kan lagi waktu corona itu. Pernah itu saya ngalami satu hari itu yang masuk itu hanya 3 orang. Oke teman-teman, baik lagi di Sikile Info. Di belakang gue ada tanaman kentang ya guys. Tapi di sini gue nggak lagi hunting tanaman kentang guys. Gue di sini tuh lagi hunting mie ayam, bakso mie ayam yang gerobaknya warna coklat. Gue nemuin mie ayam gerobaknya warna coklat guys. Kebetulan di sini tuh salah satu rekomendasi bakso mie ayam Solo yang paling enak katanya. Nah, makanya gue cobain. Jadi ini tuh gue dapet rekomendasi dari temen ya. Bahwa di sini tuh enak, baksonya tuh real bakso sapi dan kuahnya kuah murni dari kuah kaldu sapi guys. Kita langsung cobain, kita kepoin orang jualannya. Udah pakai lama ya, let's go. Oh ini ayamnya buat ayam mie ayam ya. Oke. Oh ini jadi kalau sama udah adem direbus dulu gitu, apa dipanasin lagi gitu ya? Oh enggak, jadi cuman manasnya, rebusnya cuman sekali doang nih. Iya. Ya, kalau mau manasin paling sekali gitu. Kalau mie-nya pesenan atau gimana mbak? Makanannya sih bikin sendiri. Oh gitu. Ya, cuman karena sibuk, akhirnya pesen tapi masaknya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari selaku milik usaha kios Pak Susulu yang tepatnya ada di komplek Tuku Alfamart Gombong Pratin. Ini kurang lebihnya hampir 12 tahun karena namanya orang usaha itu kan terkadang melalui berbagai macam rintangan lah ya, kontrak sana kontrak sini gitu kan, yang alhamdulillah sekarang di sini udah ya meskipun sebenarnya udah punya sendiri. Berarti di sini udah tempat sendiri nih ya? Alhamdulillah kan Luar biasa punya ya, 15 tahun. sendiri, tempatnya sendiri. Usaha apa aja lah ya, itu pasti mengalami namanya itu babat, istilah saya itu babat alas ya. Jadi ya penuh dengan perjuangan ibaratnya kan, nggak mungkin orang itu langsung rame atau langsung saya itu tidak serta-merta seluruh, pasti ada perjuangannya dulu. Di situ ya kurang lebihnya ya mungkin saya 1 tahun 2 tahun lah. 1 tahun 2 tahun. 1 tahun 2 tahun itu masa-masa perjuangan gitu kan. Ya untuk istilahnya mencari pelanggan kan. Jadi yang namanya orang usaha itu bukan kita yang mencari pelanggan, tetapi justru pelanggan itulah yang mencarikan pelanggan. Pernah nggak sih mas, waktu ngawalin terjun di usaha ini tuh, ada hari-hari tertentu atau minggu-minggu tertentu sampai nombok gitu, bahkan mungkin makanannya nggak habis, kebuang, terus kita yang juga harus ngeluarin duit untuk beli bahannya lagi besok gitu. Pernah ngerasain kayak gitu? Itu sih pasti pernah lah namanya orang usaha. Apalagi kalau di daerah sini kan dominannya kan juga tergantung perhutanan ekonomi kan tergantung petani ya. Jadi kalau petaninya itu ya lagi jaya ya otomatis kita ikut kecipratan ya gitu. Tapi kalau pertanian itu lagi terpuruk ya otomatis yang kayak pelaku usaha kayak seperti saya ini juga ikut kena imbas sih. Dan hal itu ya tetap pernah alami lah gitu. Pernah alami. Jadi pernah juga dong hampir menyerah gitu loh. Pernah nggak? Maksudnya ada kepikiran, aduh kayaknya gue mundur aja deh ini kayak gitu. Pernah nggak gitu? Pernah ya itu pernah. Apalagi makanan itu kan cenderung kita jualan ada masanya yang nggak layak untuk dijual kan. Jadi kadang kalau lagi ibaratnya masa-masa pilot bahasanya itu kan kadang juga kita pikirannya kan ngalor ngidul. Gimana dan sebagainya. Tapi kan kembali lagi kita kan tetap harus fighter lah orang kan. Rasain nggak dalam 1 hari itu omset sehari cuman 1 orang yang beli, 2 orang yang beli, pernah nggak ngalamin? Pernah. Waktu juga. itu saya pernah alami sampai saya berpikir, ini bagaimana ya kalau sampai berkelanjut lama-lama gitu. Itu waktu masa pandemi. Iya, pandemi kemarin itu kan lagi waktu corona itu.
Pernah itu saya ngalami satu hari itu yang masuk itu hanya 3 orang. 3 orang. 3 orang. Itu cuman bakso doang apa mie ayam doang? Wah, waktu itu saya lupa itu, kalau nggak salah ya bakso sama mie ayam. Itu cuma 3 orang itu. Ketika pandemi masuk itu betul-betul Iya, uji lagi tuh ya, Mas. betul. Itu ujian juga malah lumayan keras ibaratnya kan, itu main keras. Tapi sih itu semua ya, semua gitu. Semua, nggak cuman saya sendiri tapi semua lah. Bahkan yang selaku pelaku usaha besar aja sampai ibaratnya sampai Banyak yang gulung tikar. gulung tikar kan. Motivasi saya kenapa saya itu kok terjun di kuliner, karena prinsip saya gini. Jadi saya pengen usaha itu orang yang beli itu yang kiranya 1 jam atau 2 jam datang lagi itu apa ya gitu. Nah itu kan hanya makanan. Ya. Selain makanan saya rasa enggak gitu kan. Jadi semisal beli barang mati gitu kan, barang mati, benda mati gitu. Beli sekali mungkin bisa setahun 2 tahun baru bisa beli, kalau belum rusak aja nggak gitu kan. Tapi kalau makanan kan enggak. Selama bahkan 1 jam, belum 1 jam kalau udah lapar, kalau emang di situ ada uangnya gitu, pasti kan datang lagi. Nah itu yang membuat saya itu terjun di kuliner seperti itu. Kalau omset sekarang ini udah berapa, Mas? Rata-rata, Mas? Kalau dibagi ya mungkin ya 200-an lah, 200 porsi lah seperti itu. Modal pertama tuh berapa, Mas? Saya Modal pertama waktu ngawalin itu loh, kan dari gerobak. Iya. Dari tempat. Saya masih inget banget ya, waktu itu kurang lebihnya sekitar 12 juta. 12 juta untuk Iya. ngawalin tuh. Iya, 12 juta itu untuk awalnya. Itu dari tools ya, peralatan, gerobak, terus bahan-bahan semuanya itu ya. Iya, itu dari seluruh peralatan, dari kerupuk, dari pecah belah gitu sekitar 12 waktu itu saya. 12 juta ya. Iya. Itu aja modal dari modal saya nekat itu. Saya nggak punya uang segitu waktu itu. Karena nggak cukup, akhirnya saya nekat aja lah cari modal gitu. Berarti dulu tuh emang sebenarnya ya modalnya minim ya, misalnya. Cuman karena yang penting action dulu, Iya. gitu kan. Gue pengen wujudin impian gue harus action dan gue harus wujudin. Berarti waktu itu emang modalnya sebenarnya kurang ya. Modalnya ya jauh dari kata kurang sebenarnya. Tapi karena yaitu kekuatan saya untuk bagaimana agar rencana saya ini cepat terwujud kayak gitu kan. Ya akhirnya ya pinter-pinter sendiri gitu kan, cari tambahan modal kayak gitu. Kalau dibilang kurang ya jauh dari kata kurang sebenarnya waktu itu kan uang 2000 berapa ya, 2010 kan 12 juta kategori ya Gede lumayan banget. gede waktu itu. Ada pesan-pesan khusus nggak, Mas, buat temen-temen nih UMKM nih, terutama yang baru ngawalin nih? Biasanya tuh ada tuh UMKM yang baru ngawalin setahun 2 tahun karena sepi, ya kan, nggak nutup target, akhirnya mereka tutup. Kira-kira ada motivasi nggak, Mas? Buat kalian semua pelaku usaha UMKM khususnya, kalau kalian yakin dengan apa yang kalian jalani, itu kalian bisa menikmatinya, itu saya yakin suatu hari kalian pasti akan menikmati dari apa yang kalian inginkan. Bila mana dalam waktu 1 tahun 2 tahun itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar sekali. Namanya orang usaha itu pasti tidak lepas yang namanya rambatan atau perjuangan. Anak kecil aja itu melalui proses rambatan sampai dia itu jalan, sampai bisa jalan kencang pun melalui dari dimik sampai bisa lepas jalan kencang. Jadi yang namanya usaha itu nggak ada yang instan, pasti butuh proses. Makanya buat kalian yang sekarang masih dalam tahap perjuangan, tetap semangat, tetap optimis, yakin perjuangan nggak akan mengkhianati hasilnya. Oke teman-teman, nih gue pesen 1 mie ayam dan 1 bakso ya. Jadi itu bakso 1 porsinya harganya 15.000 nih guys. Jadi dapat bakso gede 2, bakso kecil 1. Cobain murninya dulu nih mie ayamnya seperti apa. Makan guys. Enak.
Tadinya gue underestimate guys, kirain gue mie tuh mie ayamnya sama kayak dengan mie ayam abang-abang gerobak warna biru atau gerobak warna apalah ya. Ternyata ini agak beda dikit, mungkin karena dari racikan ramuan racikan mbaknya sendiri nih ya. Ini beda mie-nya, ini teksturnya kenyal, agak lembut guys, tapi itu ada rasanya gitu, gurih banget mie-nya. Kuahnya pun ini enak ya, nggak terlalu manis, ada gurih apa kaldu ayamnya itu berasa banget, jadi ada asam-asam gurihnya gitu loh, enak banget loh men. Ini gue pengen racik pakai cuka, pakai sambal dan pakai saus ya guys. Kita coba 3 sendok sambelnya, kita pakai saus. Sausnya ini saus biasa ya guys. Nah ini gue tambahin cuka dikit nih, mie ayam ini. Dikit aja. Nah, ini gue aduk dulu nih. Ini udah gue racik pakai saus, pakai sambal dan pakai cuka dikit nih. Kita coba nih. Tambah enak. Tambah enak kasih. Ini sambalnya enak banget deh. Top nih. Top. Nah sekarang gue cobain baksonya nih ya. Kayak apa sih baksonya ya. Kita langsung gas aja nih. Kita cobain kuahnya dulu ya. Kalau kuahnya oke, kita langsung lanjut racik pakai cuka, pakai sambal ya. Enak. Ini bisa pakai nasi nih. Gua tinggal racik pakai cuka, pakai saus dan pakai sambal ya. Si cuka dikit ya guys. Kasih saus. Terus gua kasih sambal nih guys. Ini gua guyurin aja lah sambalnya lah ya. Kita aduk dulu ya. Biar tercampur baur dan awar-awar guys. Kuahnya nih. Masih enak nih ya. Wah. Tambah mantep guys, gila. Memang layak pakai nasi nih. Tapi di sini pedesnya baru berasa nih. Lain mie sama bihunnya nih. Kasih kuah dikit. Pas banget. Jadi tambah maknyos guys. Dorong pakai kerupuk. Kerupuknya juga gurih banget nih, pas banget. Ya sebelum gue cobain pakai nasi udah pasti enak ya. Ini gue cobain dulu baksonya, rasanya seperti apa. Wah, sapi banget guys. Rasa sapinya kental banget. Oh, dicelupin sama kuahnya nih, kan kuahnya udah dicampurin cuka, sambal ya. Puas banget. Mantep. Dalamannya ada daging cincangnya tuh guys. Mantep. Wah, meleleh di mulut. Gokil. Ini bakso mie ayam Solo yang paling enak yang pernah gue rasain karena cincangnya dapat banget. Kuahnya pun nggak hilang rasanya ketika dicampur cuka, udah dicampur sambal. Jos banget nih. Ini sayangnya kuahnya udah habis nih. Tinggal baksonya doang. Oke teman-teman, gue udah nyobain bakso mie ayam Solo Mas Ari. Kebetulan tadi gue pertama kali dateng, Mas Arinya lagi keluar kota, nih pas banget. Pas gue makan udah habis, Mas Arinya datang. Jadi bakso mie ayam Solo Mas Ari ini recommended banget teman-teman ya. Apa namanya, dari cara dari baksonya sendiri, di tengah-tengahnya tuh bukan cuma urat, tapi ada daging cincangnya, itu enak banget. Terus kuahnya pun rasa kaldunya itu bener-bener enak. Ada asam, ada gurih, pokoknya campur baur, betah di lidah. Buat kalian yang pengen mampir, silahkan cek kolom deskripsi.
Gue taruh Google Maps-nya di chat di kolom deskripsi. Oke teman-teman, ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dan buat Mas Ari, semoga bakso mie ayam Solo ini benar-benar tambah laris manis. Amin. Kita doain buka cabang ya Mas ya. Ya, amin. Mas Ari dan istri dan keluarga diberikan kesehatan selalu. Sampai jumpa di Amin. video berikutnya. Salam Sa- kulineran.